Pulang kerja bawa ikan bilis 10 kilo dan sayur. Dan inilah penampakan saya, masih pakai apron, masih pakai topi. Mau pulang teman-teman ya. Ikuti kelanjutanku. Hari ini aku bawa ikan bilis teman-teman ya. Sambilan ya. Untuk dikopek di rumah, tidak ada tidak ada kegiatan, jadi kita kopek ikan bilis dengan my husband ya. Menambah pendapatan teman-teman. Ini terlalu banyak di tempat kerja di Kopitiam, saya punya tempat kerja teman-teman, banyak tak ada orang kopek sebab sudah ada kerja masing-masing. Penat kan kerja banyak, jadi tak ada orang nak kopek ikan bilis. So pekerjanya bawa balik, yang mau bawa balik panggil kopekkan. Seperti itu. 1 kilonya 4 ringgit. Aku bawa 10 kilo. Jadi 40 ringgit. Lumayan boleh buat beli minum kopi ya. Oke, see you di rumah ya. Untuk selanjutnya apa yang saya mau buat. Oke? Nah, ini pekerjaanku guys. Jangan saya. Nah, ini pekerjaanku guys, nyambi di rumah ya. Ini 10 kilo ikan bilis. Nah, nih suami tolong kopekkan untuk saya ya. Ini nanti dapat duit 10 kilo, dapat duit 40 ringgit teman-teman. Lumayan 40 ringgit kira duit Indonesia kira 100 lebih ya. Lumayan teman-teman, dapat di rumah ada kerja, di luar pun ada kerja. Panggil majikan, panggil bawa balik nih ikan bilis, panggil kopek di rumah. Tapi sekarang saya akan kopek bayam untuk makan suami saya. Halo sahabat Derumpel semua, selamat sore. Hari ini pukul 4.30 ya. Saya berangkat kerja pukul 7, balik pukul 4. Dan suami jemput saya sampai rumah sekitar setengah jam. Tapi saya sejukkan badan dulu setengah jam, baru mandi, sekejap sembayang asar ya. Sejukkan dulu sekejap teman-teman, karena badan saya tengah panas ya, bekerja kan gerak, jadi kita macam exercise ya. Jadi sejukkan dulu biar katanya tidak bagus untuk badan ya. Oke, inilah pekerjaanku teman-teman. Jikalau Yati berkunjung ke teman-teman semua sedikit lambat, saya minta maaf ya, karena saya kerja sekarang bukan kerja lagi di sekolah ya. Sekolah banyak santai, saya masak, saya boleh buka video support kalian semua. Tapi kali ini di Kopitiam Yati tidak boleh ya teman-teman ya. Jadi asik kerja macam tuh ya. Jadi tidak ada masa untuk saya support kalian ya teman-teman ya. Harap maklum ya, seperti itu. Dan kali ini karena bos sangat sibuk ya, kita kerja, tak ada orang kopek ikan bilis. Semua sudah kerja masing-masing ya, sudah ada kerjaan masing-masing. Jadi alternatif panggil bawa pekerjanya balik, dibayar, panggil kopek. Ini aku sambil potong bayam ya teman-teman ya. Nanti memasakkan untuk suami saya, karena saya sudah makan di sana. Jadi balik saya sudah tak mau makan lagi, kenyang ya. Jadi ini aku mau prepare dulu bayam, suami sementara ini kopek dulu ikan bilis. Jadi bos tawarkan saya, mau tak bawa ikan bilis balik kopek. Kan you di rumah tak ada siapa-siapa mah, jadi boleh tolong saya kopekkan, nanti saya bayar 1 kilonya 4 ringgit. Lumayan lah ya, 4 ringgit kira duit 4 ringgit, bukan 1 kilonya 4 ringgit. 4 ringgit berarti 30-40 ribu macam itu ya. Pokoknya ini ada 10 kilo teman-teman. Aku bawa, dia mau kasih saya banyak 15 kilo, saya tak mau, saya try dulu aja sebab saya kan belum pernah kopek ikan bilis sampai banyak macam ini mah. Jadi I try dulu, nanti kalau oke, saya akan tambah lagi. Buang macam tuh, biasalah kopek ikan bilis belah dua, buang dia punya duri sama dia punya kepala teman-teman, untuk makan mie hungke ya.
seperti itu. Dan Masak masak, ini bukan untuk masak mihungke, untuk digoreng, makan ikan bilis itu mihungke, untuk topping mihungke. Masak sup besar-besar lagi. Nah, itulah pekerjaan saya teman-teman ya. Jikalau kau rajin merantau, insya Allah kau tak akan kelaparan teman-teman. Banyak pekerjaan untuk awak buat ya di sini. Ini pun sambilan di rumah ya. Suka hati tengok TV sambil kupai ikan bilis pun boleh jadi ya. Jadi nanti kalau sudah siap, kita boleh bawa lagi ke sana. Nanti kalau ada lagi kita bawa balik lagi seperti itu. Lumayan untuk kesibukan ya. 40 ringgit, 100 lebih duit Indonesia. Paling berapa hari sampai jadi ya siap. Macam itu. So kerjaan saya memang seperti ini teman-teman. Kita tidak usah malu. Apapun kerjaannya kita kena bersyukur ya. Sebenarnya ini kenapa kok saya pindah kerja, teman-teman pasti tahunya ya, mesti terkendala pasal uang ya teman-teman ya, atau gaji. Karena gaji tidak naik, saya tidak mau, saya keluar teman-teman. Saya cari yang gaji lebih baik ya. Ini relatif lah, teman-teman pun semua sama bukan? Kalau kerja di mana-mana tempat, kalau gaji tak naik teman-teman pasti tidak mau juga ya, seperti itu. Itu juga dengan saya. Saya kerja sudah 12 tahun, tapi gaji tidak naik ya. Naik sikit saya tidak berbaloi, saya tak mau teman-teman. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar, saya cari kerja yang lain. Dia tak ikut kerajaan teman-teman, kasih gaji di bawah kerajaan. Padahal saya kerja sudah 12 tahun. Padahal ayah betul-betul jaga dia, tapi dia tak ada jaga saya baik-baik. Jadi ayah cabut, cari lain kerja. Dan jangan risau kalau teman-teman tak dapat kerja, tentu adanya. Ya di sini gaji tak baik, di lain tempat masih ada gaji lebih baik untuk kita ya. Jadi satu orang tidak menghargai tenaga kita, kita lain tempat cari ada orang menghargai tenaga kita, seperti itu. Yang penting teman-teman harus rajin. Kalau saya kerja ini teman-teman sedikit awal ya, biasanya saya ya sama saja lah, wong saya 6.30 pun keluar dari rumah, tunggu bus ya di bus stop. Dan hari ini saya pun sama, cuman saya tak naik bus, suami antar saya keluar 6.30. Sama dulu di sekolah pun keluar 6.30. Tapi cuman kalau di sekolah kerjaannya tidak rush ya. Kalau di kedai saya sangat kancung kalau kabut, tak ada rehat, langsung pegang handphone pun langsung tak ada teman-teman ya. Balik baru bisa pegang handphone, seperti itu teman-teman. Jadi minta maaf jikalau saya lambat berkunjung. Jadi saya minta maaf banget ya. Tetap saya balik sampai rumah saya akan support kalian. Tapi harus bersabar ya satu-satu. Jika ada yang saya belum kunjungi, saya minta maaf dan ingatkan saya ya teman-teman. Nah ikan bilisnya besar-besar. Jadi kalau dikopek senang, dan juga masih basah ya. Jadi senang sikit dikopek. Kalau sudah kering pecah, hancur. Nah sedap sikit. Apa kabarnya kalian semua teman-teman? Apakah sudah balik kerja? Yang masak sudah masak. Hari ini aku nggak masak. Aku mau masakkan suami Maggi mie saja, atau mie instan yang senang, karena aku sudah kenyang. Ya, jadi aku tidak mau makan. Saya tadi sudah makan sekitar pukul 2.30. Jadi hari ini aku kenyang, tak mau makan teman-teman. Biar jimat ya. Padahal di peti sejuk saya ada ikan. Ada satu itu keping ayam, tapi dada ayam, tak tahu mau masak apa, jadi ayam malas. Dan ini suami ada bayam dikasih kawan, dan saya kopek lah nanti untuk kasih dia sayur. Mau masakkan Maggi mie carok bayam, padahal saya sudah tak ada sayur, dan suami bawa bayam, jadi saya masakkan bayam. Di Malaysia ini uang gajinya itu sudah naik teman-teman ya. Bulan ini tahun ini gajinya naik antara 18 17 ya, 1.700 atau 1.800 macam tuh, tergantung dari majikan masing-masing ya. Kalau duit Indonesia sekitar 3.000. Ini saya anggarkan kalau 300 1 juta Indonesia ya teman-teman. 300 Malaysia, 1 jutanya Indonesia. Indonesia punya duit
300 Malaysia punya duit, Indonesia punya duit 1 juta ya. Tapi karena sekarang tak sampai 300 ya, mungkin 250 atau 240 berapa macam tuh, Malaysia sudah naik duitnya. Jadi lumayan lah kalau tahun ini gaji 1.700, bermakna duit Indonesia dapat sekitar 3, 4, mau 6 jutaan lebih teman-teman ya, kurang lebih mau 7 lah ya, 6 juta lebih lah, 6 juta setengah atau 6 juta 800 macam itu. Oke lah, boleh tahan ya. Tapi sayang majikan saya tidak bisa kasih saya gaji segitu teman-teman, jadi sangat sikit ya, sangat sikit. Itu teman-teman boleh ingat ya, saya kerja naik bus pun kena duit ya, pulang balik kalau saya anggapkan 1 bulan nak dekat 200 ya, 200 ringgit Malaysia. Terus makan sendiri ya saya 1 bulan, jadi duit saya itu sudah dipotong transport sama makan sudah berapa teman-teman. Jadi kan saya naik 2 bus ya, seperti itu. Jadi ya saya pikir-pikir balik, ayo tak maulah, tak boleh saya kerja di sini. Sebab apa, gaji sedikit, saya tak mampu, tak ada duit lebih untuk simpan macam itu teman-teman, pas-pasan macam itu. Jadi berpikir cabutlah cakap macam itu. Terus terpaksa saya cabut. Awalnya memang tidak suka, tapi apa boleh daya, orang kita butuh makan, dia pun butuh makan, tapi dia tak paham orang miskin seperti itu. Jadi terpaksa saya cabut teman-teman, dan cari kerja yang baru ini. Alhamdulillah saya cocok. Oke lah, cuman sedikit penat ya. Penat saya itu di kaki teman-teman ya, karena banyak gerak, banyak jalan. Jadi tahu sendiri kalau di kedai makan kan teman-teman tahu kan, melayani, nanti ambil pinggan dekat itu meja kan, kena simpan seperti itu. Yang cuci pinggan mangkok ada sendiri, cuman kita serve sama ambil mangkok seperti itu, dan lap meja seperti itu. Dan kadang kalau tempat pembayaran kosong, kita masuk untuk tolong customer mau bayar, kita kena layani seperti itu. Kerja di mana-mana itu susah, tidak ada kerja senang ya. Jadi ya kita kena bersabar saja seperti itu. Kerja di Kopitiam gajinya lumayan, mengikuti standar pemerintah teman-teman. Dan ini saya tak tahu satu box ini habis berapa hari, saya tak tahu. Kalau di Indonesia UMK-nya berapa ya, aku kok nggak tahu deh. Padahal anak saya juga kerja di kilang, tapi saya tidak tahu berapa gaji pokoknya ya. Malaysia punya basic 1.700, 1.800, antara dua itu, tergantung dari perusahaan masing-masing ya. Ada yang dapat 1.7, ada yang dapat 1.8, kan tidak sama kan gajinya. Dan terus teman-teman saya dengar kabar ya, di Malaysia ini nanti tanggal 1 bulan Julai katanya barangan mau naik, GST mau naik. Ya Ling, Ling. Barangan mau naik, GST mau naik. Jadi SST ya. Dulu GST, sekarang SST. Itu kira pajak ya. Kita pajak tuh macam nih teman-teman. Kita makan di kedai, kan dia ada struk Mas. Struk tuh di bawahnya itu ada bayar pajak macam tuh. Di sini SST namanya. Berapa Ling? 6%. Macam nih kita umpama makan di kedai makan, dan terus bayar, dan kita kena nambah duit lagi 6% untuk bayaran SST. Tapi di Indonesia aku ingat ada banyak, malah di Indonesia di sini dia punya SST rendah, Indonesia dia punya SST pajak aku ingat banyak ya, tinggi sedikit ya. Jadi barangan untuk 1 Julai semua barangan naik teman-teman, termasuk SST yaitu pajak ya. Saya sudah menyimpan minyak goreng teman-teman 5 kilo. Sebab kita kadang minyak yang mahal lah. Jadi saya sudah simpan minyak. Yang untuk lainnya macam tisu toilet, macam tisu dapur, saya memang beli besar sekali ya. Kalau tisu toilet saya beli isi 16 ya, jadi boleh berbulan-bulan. 16 roll ya untuk toilet. Dan untuk tisu makan itu saya beli 1 pack isi 12 seperti itu.
itu. Jadi boleh tahan sampai 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun pun tak habis teman-teman ya, untuk kita sendiri rumah. Dan untuk tisu makan, tisu paper makan, untuk minyak, itu pun saya beli, sekali beli 10 ya, 10 roll macam itu. Jadi boleh tahan sampai berbulan-bulan. Saya kalau sekali belanja seperti itu teman-teman, saya tidak belanja sikit-sikit, rugi. Kalau biasanya kalau ada offer sekali belanja banyak itu boleh zimat ya, seperti itu. Macam sabun, kalau sabun no tak boleh ya, sabun paling kadang ada diskonan, sabun cuci baju. Terus kadang sabun shampoo saya beli dekat Watson, jadi memang saya ada member, selalu ada offer, ada diskonan. Shampoo lah, sabun mandi lah, lotion lah, terus pokoknya make up lah, terus pelembab, tabir surya, terus pokoknya barangan kecantikan dan barangan macam shampoo semua saya beli dekat Watson. Jadi saya ada member dan dia harga murah ya. Tapi kalau barangan sabun, mok lantai, sabun cuci mangkok, itu saya beli dekat 99, dia ada offer banyak murah teman-teman. Selalu. Itulah, jadi saya beli sekali banyak. Jadi saya tidak risau lagi untuk ke depan-depannya pasal semua barangan rumah ya, seperti itu. Bila kita tak ada duit, barangan untuk keperluan rumah sudah ada. Prinsip saya seperti itu. Tapi tak tahulah untuk teman-teman semua macam mana, saya tak tahulah ya. Jadi masing-masing orang masing-masing masing-masing prinsip lah, beda. Ini saja teman-teman ya, cerita saya ngalor ngidul tentang kerja saya, tentang keseharian saya, terus tentang kehidupan di Malaysia. Barangan di sini tuh semua kita mampu beli teman-teman, murah, terjangkau daripada Indonesia. Kalau di Indonesia sangat mahal, sini murah. Daging saja paling murah loh teman-teman. Daging lembu di sini murah banget, sampai saya tak mau makan loh, sampai jelak saya hanya makan, lebih suka makan sayur, enak. Tapi kalau di Indonesia 100-an lebih ya daging, sangat mahal. Di sini makan apapun dapat terbeli teman-teman, tak payah risau. Tentu terus tentang kesehatan ya, tentang kesehatan, hospital, klinik, semua pun bagus, terjamin. Jadi kalau kau duduk di sini kau sakit, tak payah risau. Sini semua teknologinya canggih, semua alatnya canggih. Macam saya pun tak bayar teman-teman, hanya tunjukkan sijil kawin ya, sudah boleh free, saya tak bayar. Inilah sharing aktivitasku dari pagi sampai petang, sampai balik, dan sampai ada sambilan lagi yaitu kopak ikan bilis, sambil main hitbone, sambil support kalian semua, sambil kopak ikan bilis, seperti itu. Oke teman-teman ya, inilah sharingku, keseharianku ya, memang seperti ini adanya. Jadi maaf jika saya lambat berkunjung ke teman-teman semua, tapi insya Allah kalau saya lupa, ingatkan, memang inilah kenyataan hidup saya ya, seperti itu. Oke, terima kasih, semoga tidak boring ya untuk mendengar kisah-kisah saya. Semoga bisa menginspirasi kalian semua ya. Dengan adanya rajin, kita tidak akan kelaparan. Oke, sampai jumpa lagi, bye bye.